Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Jadi, turbin air mengubah energi kinetik dari air yang jatuh menjadi energi mekanik di poros turbin. Secara sederhana dapat kita katakan bahwa air yang jatuh akan memutar turbin air. Turbin tersebut akan menggerakkan alternator yang terpasang pada turbin, kemudian mengubah energi mekanik yang dihasilkan menjadi energi listrik. Ini adalah prinsip dasar cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air sangat populer dan digunakan hampir di seluruh negara termasuk di Indonesia. Hal itu karena jenis pembangkit tenaga listrik lainnya yang menggunakan cadangan bahan bakar seperti minyak dan batu bara semakin menipis setiap harinya. Di samping itu, PLTA juga digunakan untuk saluran irigasi dan pengendalian banjir. Teori dari cara kerja PLTA adalah dengan membangun bendungan di sungai besar yang memiliki penurunan ketinggian yang besar. Dengan adanya bendungan, maka dapat menampung banyak air di belakang waduk. Kemudian, di dekat bagian bawah dinding bendungan, ada uapan air atau jalur masuk, di mana dengan adanya gravitasi air akan jatuh melalui pipa pesat di dalam bendungan. Di ujung pipa pesat ada baling-baling turbin yang akan berputar oleh air yang bergerak mengalir, di mana pada poros turbin terhubung ke generator, sehingga akan menghasilkan putaran energi. Dan ketika generator berputar, maka akan dihasilkan energi listrik, yang mana saluran listrik yang terhubung ke generator akan membawa listrik ke rumah dan industri. Dan air akan mengalir melewati baling-baling menuju ke sungai melewati bendungan. Dan itulah cara kerja dari PLTA yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari PLTA. Pertama, yaitu daerah tangkapan air merupakan total area di belakang bendungan tempat air dikumpulkan yang diperoleh dari aliran sungai dikenal sebagai daerah tangkapan air. Yang kedua, waduk merupakan bagian penting dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, di mana air disimpan dan dipasok ke turbin air secara terus-menerus. Yang ketiga, yaitu bendungan merupakan penghalang yang menyimpan air dan membentuk kepala air. Yang keempat, pulp house atau slipway, yaitu karena curah hujan yang tinggi di daerah tangkapan air, ketinggian air bisa saja dapat melebihi kapasitas penyimpanan waduk sehingga berpotensi mengganggu stabilitas reservoir. Untuk mengatasi kelebihan air ini, struktur tersebut dibuat di sekitar waduk. Struktur ini dikenal sebagai slipway, di mana slipway berguna untuk memberikan stabilitas pada reservoir serta mengurangi ketinggian air pada saat banjir. Yang kelima, yaitu surget tank, merupakan tangki kecil terbuka di bagian atasnya. Surget tank disediakan untuk mengurangi lonjakan tekanan di saluran. Adapun posisi dari dark tank ini terletak di dekat awal saluran. Pipa pesat. Penstock merupakan saluran yang dapat terbuka atau tertutup yang mana berguna menyalurkan air ke turbin. Penstock umumnya terbuat dari RCC atau baja, di mana penstock dari RCC cocok untuk kepala air rendah kurang dari 30 m, sedangkan penstock dari baja cocok untuk semua kepala air karena telah dirancang agar sesuai dengan kepala air atau tekanan air. Yang selanjutnya, turbin air. Turbin air pada PLTA berguna sebagai perangkat konversi energi, di mana energi potensial air diubah menjadi energi mekanis poros. Adapun bagian utama turbin air yaitu turbin impuls dan turbin reaksi. Pertama ada turbin impuls. Turbin tersebut digunakan untuk air tinggi, di mana turbin impuls terdiri dari roda dilengkapi dengan ember elips di sepanjang pinggirnya. Tekanan air diubah menjadi energi kinetik dalam nozzle dengan kecepatan seperti roda jet. Contohnya seperti turbin pada Pelton. Turbin reaksi. Adapun turbin reaksi memiliki dua bagian penting, yaitu turbin Perancis dan turbin Kaplan. Perancis digunakan untuk kepala rendah ke sedang. Turbin Kaplan digunakan untuk kepala rendah dengan air dalam jumlah besar. Selanjutnya, generator turbin air merupakan jenis generator sinkron RFM rendah 75 hingga 300 dengan ekskavator utama yang biasanya dipasang di bagian atas pada ujung poros. Generator turbin air biasanya memiliki pendingin udara dengan sistem pendingin sirkuit tertutup.
Selanjutnya, gardu listrik pembantu. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dalam beroperasi membutuhkan bantuan dasar berupa daya awal seperti pada sistem pengatur, pemancar, derek, panel kontrol, dan lain-lain. Satu daya atau power supply adalah peralatan bantu derek dan lampu disusun dari turbin hidrolik kecil dan generator. Baik, selanjutnya adalah cara kerja turbin dan generator dalam menghasilkan listrik. Turbin hidrolik akan mengubah energi air yang mengalir menjadi energi mekanik, di mana turbin yang terhubung dengan generator akan digerakkan sehingga generator hidroelektrik mengubah energi mekanik yang menjadi energi listrik. Pengoperasian generator ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditemukan oleh Faraday. Faraday menemukan bahwa ketika sebuah magnet dipindahkan melewati sebuah konduktor, maka listrik akan mengalir. Pada generator besar, elektromagnet dibuat dengan mengalirkan arus searah melalui loop kumparan kawat di sekitar tumpukan laminasi baja magnetik yang disebut kutub medan, dan dipasang pada perimeter rotor. Rotor yang terpasang ke poros turbin akan mulai berputar pada kecepatan tetap. Ketika rotor berputar, maka menyebabkan kutub medan atau elektromagnet bergerak melewati konduktor yang terpasang di stator, sehingga akhirnya akan tercipta aliran listrik dan tegangan pada terminal keluaran generator. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Terima kasih.